Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Prongpuluh. Hari ini kita akan membuat kue kacang. Saya menggunakan selai kacang siap pakai. Cara membuatnya sangat mudah, rasanya enak, teksturnya renyah. Jadi, tonton terus videonya ya, jangan di skip supaya tidak ketinggalan step by stepnya. Mari kita mulai. 140 gram margarin, boleh diganti dengan butter. Kemudian 100 gram selai kacang, boleh pakai merek apa saja, tapi di resep ini saya menggunakan selai kacang curah. Mixer kedua bahan sampai lembut dan tercampur rata dengan kecepatan sedang. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Matikan dulu mixernya, kemudian bersihkan pinggiran mangkuk menggunakan spatula supaya margarin dan selai kacang yang tertinggal di pinggir mangkuk dapat tercampur rata dengan baik. Selanjutnya, masukkan 80 gram gula halus sambil diayak. Gula halus biasanya suka bergerindil, jadi kita harus mengayaknya saat akan memasukkan ke dalam adonan. Gula halus yang masih bergerindil bisa dihaluskan menggunakan sendok sambil diayak. Mixer lagi dengan kecepatan sedang sampai lembut dan tercampur rata. Dalam resep ini saya menggunakan bahan-bahan yang ekonomis. Kalau teman-teman akan menggantinya dengan bahan yang premium, itu boleh saja ya, sesuai selera. Adonan kue kacang ini tidak perlu dimixer terlalu lama, cukup sampai lembut dan tercampur rata. Selanjutnya masukkan 1 butir kuning telur suhu ruang. Untuk menambah cita rasa dan menghilangkan bau amis telur, saya tambahkan setengah sendok teh perisa almond. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan essence vanila. Atau kalau mau pakai vanila bubuk juga boleh ya. Gunakan sebanyak 2 saset atau setara dengan 4 gram. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Bahan-bahan yang digunakan dalam resep ini sangat sederhana dan mudah didapat di sekitar kita. Cara membuatnya juga sangat mudah. Ikuti step by stepnya supaya terhindar dari kegagalan. Bahan selanjutnya 220 gram tepung protein rendah, 30 gram maizena, dan untuk membantu adonan tercampur dengan baik, saya pakai setengah sendok teh Emulplex. Emulplex ini bisa didapat di toko bahan kue, tetapi jika tidak ada bisa diabaikan. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh soda kue. Fungsinya untuk memperbaiki tekstur kue kering sehingga kue kacang ini akan menjadi garing dan renyah. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Kemudian masukkan ke dalam adonan sambil diayak. Saya masukkan sebagian dulu supaya lebih memudahkan saat mencampur adonan. Aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata sebelum menambahkan sisa bahan kering berikutnya. Meskipun menggunakan bahan yang sederhana, rasa kue kacang ini dijamin enak, tetapi jangan lupa pastikan bahan-bahan yang digunakan tidak mendekati tanggal kadaluarsa. Selain itu, pastikan bahan-bahan kering dimasukkan sambil diayak supaya tidak bergerindil dalam adonan. Aduk lagi sampai tercampur rata dan menjadi adonan yang mudah dibentuk. Saat mengaduk adonan, selain menggunakan spatula, bisa juga menggunakan sendok kayu.
Oke, adonan kue kacang sudah tercampur rata dengan baik dan siap untuk dibentuk. Tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, sangat lembut. Letakkan selembar plastik di atas meja kerja, kemudian taruh adonan secukupnya saja di atasnya. Saya juga pakai penggaris kue dengan ketebalan 3 mm dan ketebalan 5 mm. Jadi total ketebalannya adalah 8 mm. Letakkan selembar plastik di atasnya supaya saat menggilas adonan tidak lengket. Tipiskan adonan menggunakan rolling pin sampai mencapai ketebalan 8 mm. Penggaris kue sangat membantu dalam menipiskan adonan sehingga ketebalan adonannya merata di setiap sisi. Kemudian saya gunakan cetakan Xinlian, tapi mohon maaf ya teman-teman, saya lupa nomornya. Kalau tidak salah ini nomor 120, tetapi bisa juga menggunakan cetakan lain sesuai selera. Saya suka dengan cetakan ini karena hasil cetakannya selalu bagus dan rapi. Lepaskan adonan dari cetakan secara perlahan. Seperti ini ya teman-teman, supaya hasilnya bagus dan rapi. Nah ini dia teman-teman, cantik ya, membentuk kelopak bunga. Tata di atas loyang yang sudah diberi alas baking paper, beri jarak secukupnya. Lanjutkan mencetak adonan sampai selesai. Adonan kue kacang ini sangat lembut dan mudah untuk dibentuk. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, tekstur adonannya sangat lembut. Penggunaan margarin dalam resep ini bisa diganti dengan butter seluruhnya atau bisa dicampur antara margarin dan butter dengan perbandingan tertentu sesuai selera. Suhu oven dan lama memanggang yang saya sampaikan di video ini hanya sekedar rekomendasi. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah semua adonan selesai dicetak, selanjutnya siapkan bahan olesan, 1 butir kuning telur, ditambah dengan 1 sendok makan minyak sayur. Tambahkan juga pewarna makanan kuning tua sebanyak 2 tetes. Aduk sampai tercampur rata dengan baik sebelum digunakan. Oles permukaan adonan kue kacang yang sudah dicetak secara merata dan perlahan. Gunakan kuas yang berbulu halus supaya tidak merusak permukaan kue. Oles dengan cara mengarah dari dalam keluar seperti ini, supaya bahan olesan tidak terkumpul di bagian tengah. Sehingga saat matang, hasil kuenya cantik karena motifnya cukup terlihat dengan jelas. Setelah dioles, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Panggang dengan suhu 140 derajat Celcius selama 19-20 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, ini dia teman-teman, kue kacang sudah matang. Diamkan beberapa saat di dalam loyang, kemudian pindahkan ke atas rak pendingin untuk didinginkan dalam suhu ruang. Setelah betul-betul dingin, simpan kue kacang dalam wadah kedap udara. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik bukan? Kelopak bunganya terlihat jelas, motifnya juga sangat cantik. Meskipun kue kering ini cukup tebal, tetapi matang merata karena tadi dipanggang dengan suhu rendah. Jadi hasilnya sangat cantik ya teman-teman. Dan untuk teksturnya sangat renyah. Selamat mencoba di rumah ya.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.